Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan kita boleh ada lagi pada kesempatan hari ini. Untuk kita boleh dapat sama-sama memuji dan memuliakan bagi nama Tuhan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ajak kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 1. Kitab Kolose pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenaan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-10 firman Tuhan saya akan baca sekali lagi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam teks ini saya ingin untuk berbicara dengan satu topik, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Nah, sikap hidup orang percaya dituntut untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Mau atau tidak, suka atau tidak. Tetapi di dalam ayat yang ke-14, kita semua telah ditebus dengan darah Kristus, sehingga dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Artinya setiap kita yang telah menerima karunia keselamatan adalah orang-orang yang diyakini sungguh, dipercayai sungguh bahwa kita telah mengalami yang disebut dengan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kenapa ini penting? Karena sejak kesempatan anugerah Allah bagi saya dan saudara, maka bicara tentang penebusan menjadi satu berita yang harus terus dikumandangkan ke segala bangsa. Penebusan dosa menjadi karya yang hebat, menjadi satu karya yang luar biasa. Karena tentang keselamatan, orang tidak akan mengalaminya dengan upaya, dengan kerja keras, dengan jasa-jasa, dengan perbuatan baik, tidak. Karena tentang keselamatan adalah sebuah anugerah Allah. Dengan apa saudara? Dengan penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas tiang kayu salib. Kalau kemudian hari-hari ini di mana-mana
saudara jalan di sana sini di kota ini, saudara akan melihat lampu-lampu menghiasi di setiap jalan. Lampu-lampu menghiasi setiap halaman-halaman rumah. Di sana ada pohon Natal yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan Kristus datang ke tengah dunia ini. Dan dia tidak hanya berhenti di situ. Dia tidak hanya ada datang ke tengah dunia ini dalam kisah-kisah tentang kehadiran ada Yesus di dunia ini. Dia mengerjakan berbagai mujizat-mujizat yang hebat dan luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan hebat yang Yesus kerjakan dan tidak berhenti di situ. Karena puncak dari semua karyanya, yaitu dia mati di atas tiang kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Pertanyaan kita hari ini adalah apakah semua orang ada di dunia ini telah berbuat dosa? Alkitab mengatakan itu. Karena semua orang telah melakukan perbuatan dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karenanya Kristus datang ke tengah dunia ini agar supaya setiap orang yang ada di dunia ini yang awalnya memberontak kepada Allah, yang awalnya menolak tentang Allah, yang awalnya menginjak-injak karya penebusan Allah, oleh anugerahnya sekali lagi dia menebus kita dengan pengakuan yang tulus atas setiap perbuatan dosa-dosa kita. Dia mengampuni setiap dosa kita. Kita sekarang ada dalam kehidupan yang baru dan Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita telah mengalami kehidupan yang baru. Nah, tuntutan Tuhan setelah kita mengalami kehidupan baru, yaitu agar supaya kita menyenangkan Tuhan. Dan setiap orang mau atau tidak, suka atau tidak, kita dituntut untuk menyenangkan Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita semua, bagaimana saja, apa saja sikap kita untuk bisa dapat menyenangkan Tuhan. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa orang-orang atau setiap kita yang ingin menyenangkan Tuhan harus bisa menghargai Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, tapi kita tidak menghargai Tuhan. Orang yang bisa dapat disenangkan hatinya karena menghargai orang itu. Amin. Saya dan saudara bisa dapat disenangkan hati karena ada pihak lain yang menghargai kita. Dan karenanya kita harus bisa dapat melihat apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Sehingga poinnya adalah setiap kita yang mau menyenangkan Tuhan harus bisa belajar menghargai Tuhan. Karena dari awal sudah saya katakan bahwa apa saja penghargaan kita, sekali lagi penghargaannya, karena karya penebusan Tuhan itu mahal harganya. Paulus dulu menganggap bahwa dia berbakti kepada Allah di saat dia menganiaya orang-orang percaya. Dia merasa bahwa rutinitas agamawinya telah menjadi satu bukti bagaimana dia berbakti kepada Allah untuk menyenangkan Tuhan. Tapi ternyata apa yang dia anggap sebagai bukti dia berbakti, dia ternyata tidak seturut dengan yang Tuhan mau. Dalam proses perjalanan kehidupan kita selaku orang yang percaya pun sama. Kita harus bisa dapat memilah apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dan Alkitab menjelaskan dengan panjang dan lebar apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Alkitab menjelaskannya. Kalau kita bisa membedakan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan mau dan Tuhan tidak mau. Maka tentu kita akan mengambil keputusan
untuk bisa menghargai Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan secara otomatis dia akan menyenangkan Tuhan. Dan orang yang tidak menghargai Tuhan secara otomatis dia tidak menyenangkan Tuhan. Kita selaku orang yang percaya bagi jemaat Tuhan, menghargai Tuhan wajib hukumnya. Karena menghargai Tuhan menjadi kunci bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Dan orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang-orang yang sudah tentu endingnya janji Tuhan digenapi bagi dia. Janji Tuhan akan terwujud. Apa janji? Kita bicara tentang hidup kekal. Janji Tuhan agar supaya kita selaku orang yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita jangan sampai kemudian berpikir tujuan kita menghormati Tuhan supaya kita menyenangkan Tuhan, dan dengan menyenangkan Tuhan supaya kita mendapatkan berkat-berkat. Saya sekali lagi katakan, berkat-berkat adalah bonus yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Karena Tuhan mati bukan tujuannya supaya kita menikmati berkat jasmani. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia ini, dia mati bagi saya dan saudara. Supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya mendapatkan kehidupan kekal, maka kita harus bisa menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Dan sekali lagi orang yang menghormati dan menghargai Tuhan, dia akan menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kemudian kita menyenangkan Tuhan, maka bonus-bonus yang lain akan mengikutinya. Apa saja bonusnya? Kita akan mengatakan Tuhan akan memberkati dengan kesehatan. Tuhan akan melimpahimu dengan kekayaan. Dan itu bonus-bonus. Kenapa Tuhan mati? Bukan untuk hal-hal yang itu. Karena itu bukan prioritas. Karena sebagaimana saya katakan di minggu sebelumnya, bahwa keselamatan itu menjadi poin penting. Saya dikatakan apa gunanya memiliki seisi dunia, tapi kehilangan nyawa. Karena seisi dunia dan satu jiwa, maka perbandingannya tidak ada taranya. Apa maksud tidak ada taranya? Satu jiwa lebih berharga dari seisi dunia. Dan segala hal yang ada di dunia tidak dapat dibandingkan dengan nilai hidup saya dan saudara. Artinya apa? Saya dan saudara menjadi orang yang sangat-sangat berharga. Karenanya kita menghormati Tuhan menjadi sebuah penghargaan besar. Dan orang yang menghormati, orang yang menghargai Tuhan adalah orang-orang yang saya pastikan dia akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Orang yang menghargai Tuhan adalah orang yang juga akan bisa menghargai sesama. Katakan kiri kanan, benarkah demikian? Orang yang menghargai Tuhan adalah orang yang akan menghargai sesama. Karena kalau kita bisa menghargai Tuhan sebagaimana Paulus, dia betul-betul terkesan menghargai Tuhan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, dia belajar untuk bagaimana menghargai Tuhan dengan semua aktivitas rutinitasnya. Dia menganiaya dan ternyata dia menganggap itu baik, ternyata tidak. Tetapi kemudian waktu dia ditangkap Tuhan, dia mulai mengubah polanya. Sehingga apa yang awalnya dia lakukan itu sebagai satu bukti bakti dia, ternyata ketika dia mengenal Tuhan, dia menganggap itu semua sampah. Sehingga pada poin yang kedua menjadi tahapan selanjutnya bahwa menghargai Tuhan pasti juga menghargai sesama. Kita harus terus bangun budaya dalam gereja ini, budaya saling menghargai.
anak-anak harus bisa belajar menghargai orang tua. Dan sebaliknya, saling menghargai itu menjadi penting. Saya beberapa waktu yang lalu ketika mengikuti satu kebiasaan orang-orang Jepang. Anak-anak Jepang diajar waktu mereka turun dari bus, mereka berdiri di pinggir jalan dan menganggukkan tubuh mereka sebagai tanda memberikan terima kasih kepada sopir. Dalam kisah yang lain, mereka diajar untuk bagaimana menghargai setiap orang dengan sikap mereka menundukkan kepala. Bagi kita di Indonesia, kadangkala justru orang membayar uang angkot kadang bisa lempar lagi ke supir. Terkesan tidak menghargai pekerjaan. Saya ingin bawa ini untuk kemudian membawa pikiran kita semua agar membangun sebuah pola bagaimana menghargai. Anak-anak harus bisa menghargai orang tua dan sebaliknya orang tua kepada anak-anak. Dan bahkan sesama kita harus bisa membangun budaya untuk saling menghargai. Karena kita menjadi orang-orang yang patut bisa layak memberikan penghargaan karena pikiran dasarnya semua manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hina di hadapan Tuhan. Namun demikian, menghargai kadangkala itu juga menjadi hal yang berat kadangkala. Hari-hari ini saya lihat anak-anak sekolah, kalau ada orang tua berdiri di pinggir jalan, mereka bisa tabrak orang tua, orang di pinggir jalan. Tidak ada kata salam, selamat pagi om, pak, tante, tidak ada. Saya suka berdiri di depan dan kadang-kala anak-anak lewat dan tidak ada komentar selamat siang om, seng. Kadang-kala saya sengaja selamat siang nyong, selamat siang nona. Bayangkan itu yang terjadi. Sekali waktu mungkin saya pernah cerita, sekali waktu saya ke satu tempat di Pulau Buru. Dan kami dalam perjalanan pelayanan tim, lalu kemudian kami sedang menunggu perjalanan lanjut ke Danau Rana. Dan setelah kami makan, kami duduk di pinggir rumah makan. Dan kami sedang duduk dan lagi ramai anak-anak pulang sekolah. Anak-anak pulang sekolah, sondor selamat siang, selamat pagi. Kan itu biasanya itu menjadi salam dasar dari kita anak-anak sekolah dulu. Yang saya ingat. Dan di saat itu anak-anak lewat tanpa ada salam. Ternyata ibu guru juga lewat. Ibu guru juga sondor kata selamat pagi, bapak-bapak atau nyong-nyong. Dan kemudian sekitar 5 langkah melewati kami, saya sengaja menyampaikan, selamat siang ibu guru. Ibu guru, oh iya, saya dalam hati kasihan juga. Budaya ini terlihat seakan sepele, tapi ini tentu punya pengaruh. Untuk tidak bisa menghargai satu dengan yang lain. Saya sadar tuntutan situasi zaman ini membuat orang merasa lebih memiliki rasa ego. Lebih cenderung melihat kepada dirinya sendiri, menutup mata kepada orang lain. Lebih cenderung untuk bagaimana disenangkan dirinya dibanding menyenangkan Tuhan. Tapi saya harus bisa mengingatkan kita semua, ayo mari kita budayakan saling menghargai satu dengan yang lain. Karena ini penting. Karena Tuhan mengajar kita. Dan Tuhan rela mati di kayu salib. Karena apa?
supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Ini sikap yang terjadi karena sikap menghargai ciptaannya. Menghargai sesama. Tetapi juga saudara, kalau kita sudah bisa belajar menghargai sesama, maka kita akan menghargai ide dan kreativitas. Kita akan menghargai. Ada satu slogan yang menarik waktu kami masih ada SMP, dan guru kami menulis mengatakan begini. Kritik itu gampang, seni itu susah. Kritik itu gampang, seni itu susah. Artinya apa? Sebenarnya pesannya adalah menghargai karya seninya. Nah, dalam hidup kita selaku orang-orang yang percaya, dalam konteks ini, dalam mengiring Tuhan tidak mudah saudara, dalam melayani Tuhan tidak mudah. Karena ada butuh harga dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, menghargai ide, menghargai kreativitas itu penting saudara. Sebagai bukti menghargai sesama, menghargai satu dengan yang lain. Dan kalau kemudian kita bicara lebih tinggi lagi, kita akan mengatakan begini bahwa betapa penting kita bisa dapat menghargai pelayanan yang diberikan. Dalam konteks berjemaat, semua anggota-anggota jemaat harus bisa menghargai pelayanan yang diberikan oleh pelayan-pelayan yang lain. Dan kalau kemudian kita bicara lebih lagi, kita akan mengatakan menghargai orang yang telah berjaga-jaga atas jiwamu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, saya akan baca ayat ini. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dalam konteks ini mungkin saudara akan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ini dalam konteks pelayanan. Mungkin saudara akan mengatakan berarti taat kepada beta. Tetapi kata pemimpin saya lebih terjemahkan kepada setiap level kepemimpinan. Level kepemimpinan mulai dari KKA, departemen, sampai kepada level yang lebih tinggi. Alkitab katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, perhatikan kalimat selanjutnya ini menarik. Saya sendiri setelah membuat sebuah perenungan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dengan jalan itu mereka, siapa mereka? Pemimpin-pemimpin. Melakukannya dengan gembira. Kenapa gembira? Dan bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu dikatakan tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi bagian ini menarik untuk kita dapat renungkan bersama, bahwa taat kepada pemimpin dan tunduk kepada pemimpin itu bagian dari harga, dari nilai sebagai orang-orang yang memiliki budaya saling menghargai. Tetapi menarik kemudian kita renungkan bersama soal taat dan tunduk. Bukan supaya yang diuntungkan pemimpin-pemimpin, bukan. Bukan supaya ada manfaatnya, bukan. Tapi ternyata bahwa dengan menghargai pemimpin-pemimpin, orang-orang percaya telah menghargai firman Allah. Dan yang kedua, orang-orang percaya melakukan firman Allah. Jadi dia menghargai pemimpin, berarti dia menghargai firman Allah. Dengan menghargai firman Allah, berarti dia telah melakukan firman Allah. Dan karena itu selaku orang-orang yang percaya, selaku umat-umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita lakukan
apa yang bisa dapat kita lakukan sebagai bukti kita menghargai Tuhan. Karena dengan menghargai Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan disenangkan. Yang kedua, untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, dia harus siap berkorban. Yang kedua, dia harus siap apa? Berkorban. Yang kedua, kita ulangi, siap berkorban. Saudara, kalau saya tanya hari ini, apakah saudara siap berkorban? Kalau saya tanya, apakah saudara siap berkorban? Siap? Siap disakiti? Siap ya? Ingin saya katakan dalam Pertama Korintus 4 ayat yang ke-10. Pertama Korintus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 saya akan baca. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telancang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kalimat-kalimat ini diungkapkan oleh seorang rasul yang hebat. Dan tentu kalimat ini menjadi kalimat-kalimat yang sebagaimana sudah tadi saya katakan, untuk bisa menyenangkan Tuhan, maka kita harus siap berkorban. Dan kadang-kala korban yang kemudian dicatat dalam Pertama Korintus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, dan ayat-ayat lain yang bisa dapat saudara temukan di dalam Alkitab, menjelaskan buat kita semua bahwa harga yang dituntut di sini bukan soal materi. Tapi ini bicara soal harga diri. Ini bukan soal keuangan. Korban yang dimaksud ini bukan soal tentang kekayaan dunia. Tapi ini bicara tentang wibawa. Dan saya harus bisa memberitahu buat saudara begini. Hal yang paling berat bukan soal korban harta, tapi soal wibawa, harga diri, dan nama baik. Karena itu orang kadang-kala mengatakan bahwa mau bunuh beta juga sing apa-apa. Tapi kalau soal bicara nama baik, itu taruhannya mahal. Yesus melewati proses terkait dengan harga diri. Berkaitan tentang kealahannya. Dan proses ini tidak mudah. Tapi untuk menyenangkan Tuhan, saya dan saudara dituntut membayar harga korban. Apakah hari ini saudara berdiri dan mengatakan sebagaimana jawaban saudara, saya siap berkorban, saya siap bayar harga, siap disakiti,
Tapi bicara ini saya katakan bahwa pada momen-momen tertentu saya pastikan engkau tidak siap. Pada momen-momen tertentu termasuk saya kadang kita bisa tidak siap. Tapi Tuhan menuntut kita untuk tetap diam di saat harus memberontak. Dan itu tidak gampang. Kadang kalau orang harus bisa melampiaskan emosinya. Kalau laki-laki suka pukul tembok, pukul tanah, pelampiasan. Karena itu tidak murah. Dan kalau wanita itu gampang, pelampiasannya air mata. Tapi ini tidak gampang. Karena ada waktu di mana kita seakan-akan dibantai. Dibantai habis-habisan. Dan kadang-kala justru kita harus diam di sana. Karena itu korban yang harus dibayar. Membandingkan dengan korban yang Yesus telah lakukan. Sebenarnya tidak level. Karena roh itu penurut, daging lemah. Kita mau, tapi daging sing mau. Karenanya kadang-kala saya agak senyum-senyum melihat ketika lampu-lampu Natal, pohon-pohon Natal semua dihiasi begitu rupa. Sampai di sepanjang jalan, kadang-kala saya senyum-senyum dengan berpikir begini, apakah seperti itu hidup mereka? Orang yang pasang maksudnya. Apakah hidup mereka bercahaya bagi Tuhan? Pohon Natal ini ibarat seperti kehidupannya bertumbuh secara rohani atau tidak. Hidupnya menyenangkan Tuhan atau hanya sekedar rutinitas agamawi untuk merayakan hari Natal karena memang kita orang Kristen harus merayakan Natal. Tapi apakah kehidupannya benar-benar menunjukkan bahwa dia menyenangkan Tuhan atau hanya sebatas pola gagasan ide dan kreatifnya. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari bagaimana menyentuh hati Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Yang paling penting terlihat indah sekalipun hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Tapi saya harus bisa dapat mengatakan bahwa orang-orang yang siap berkorban adalah orang-orang yang harus sadar betul-betul. Pertama Korintus 6 ayat 20. Firman Allah mengatakan begini. Pertama Korintus 6 ayat yang ke-20. Kalau saudara sudah dapat, kita mari buka bersama-sama Pertama Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Jadi kenapa kita harus berkorban? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita sudah tidak lagi berkuasa atas hidup ini. Kita sebenarnya tidak sesuka hati bertindak dan berbuat yang menurut kita mau. Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi artinya kita sudah tidak dengan bebas melakukan yang menurut kita mau. Dan karena itu kadang-kala justru menjadi sangat sakit. Karena kita bisa berbuat sesuatu tetapi kita harus diam. Kenapa kita diam? Karena Tuhan tidak suka kita bereaksi melampaui apa yang Tuhan mau. Kita bisa bertindak dan berbuat, tapi tidak bisa karena diri kita bukan diri kita lagi.
Karena itu firman Allah berkata begini dalam Galatia 2 ayat 20. Firman Allah berkata begini, namun aku hidup, ini pernyataan Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan Paulus mengatakan, sebagaimana dicatat dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara hidup, tapi bukan saudara sendiri lagi, melainkan Kristus hidup di dalam saudara. Kalau Kristus hidup di dalam saudara, apa yang ada dalam pikiran kita semua? Poin pertama, kenapa kita harus siap berkorban? Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ibarat kepemilikan itu telah berpindah. Dan setiap kepemilikan berpindah, hak-hak juga ikut di sana. Jadi kalau saudara sudah beli rumah, maka rumah itu sudah tidak lagi merasa memiliki penjualnya. Penjual sudah tidak lagi memiliki. Hak-hak semua dipindahkan ke pembelinya. Jadi penjual melepaskan hak-haknya. Karena itu, kalau biasanya dalam akta jual beli tanah ada yang disebut dengan akta pelepasan hak. Kenapa? Supaya penjual tidak lagi berhak atasnya. Secara hukum telah berpindah. Nah, sekarang Paulus, saya renungkan apakah Paulus termasuk seorang ahli pertanahan atau tidak. Tapi Paulus, dia menggambarkannya bahwa kita yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam Galatia 2:20 dikatakan bahwa Paulus hidup, tetapi bukan lagi Paulus sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Sehingga kalau hari ini saya katakan kepada pelayan, mari saudara maju di altar ini. Kepada saudara saya ingin katakan, saudara hidup tapi bukan saudara lagi. Karena Kristus hidup di dalam saudara. Amin. Dan kalau Kristus hidup dalam saudara, maka beban yang berat, korban-korban yang berat, Tuhan akan beri saudara kekuatan. Amin. Tuhan akan berikan saudara kekuatan. Tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan saudara. Tapi saya pastikan Tuhan akan beri saudara kekuatan. Apakah beban, tantangan, tekanan untuk korban yang harus kita tanggung itu hanya untuk 1-2 orang atau orang-orang tertentu saja? Saya ingin katakan semua orang dituntut harus siap berkorban. Dan korban-korban yang sebagaimana sudah saya tadi katakan itu tidak gampang. Tapi orang-orang percaya harus ingat, saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan Galatia 2 dikatakan, hidupku yang kuhidupi ini bukan lagi menjadi milik saya, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi akhirnya kesimpulan kalau kalimat ini saya katakan, apa yang engkau buat bagi orang lain, sebenarnya engkau buat untuk menghargai Tuhan. Dan kalau orang lain melakukan hal yang sebaliknya tidak menghargai engkau, sebenarnya mereka tidak menghargai Tuhan. Jadi simpelnya, kalau saudara menghargai orang lain, itu bagian dari korban karena saudara ingin menyenangkan Tuhan. Dan sebaliknya juga, kalau engkau tidak melakukannya
engkau tidak sedang belajar untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya kita belajar untuk bagaimana menghargai Tuhan. Dan yang kedua, kiranya kita belajar untuk siap berkorban. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara, sehingga dalam hari-hari hidup ini, tentu tidak gampang, tentu tidak mudah. Pergumulan itu ada pada semua orang, termasuk saya. Sekalipun mungkin saudara menganggap, ya cuma saudara yang punya masalah. Dan mungkin saudara mengatakan, kami hamba Tuhan tidak. Ya mungkin sedikit, ya mungkin lebih gampang, ya mungkin lebih ringan. Bagi saudara mungkin menjadi lebih ringan, tapi mungkin bagi kami beda. Dan bagi kami mungkin masalahmu gampang, tapi menurutmu itu berat. Masing-masing kita mengukur dengan kemampuan kita. Tapi setiap kita dituntut untuk korban yang harus menjadi sebuah tebusan untuk melewati satu pergumulan dengan pergumulan yang baru. Tapi untuk menyenangkan Tuhan, kita harus melewati setiap tahapan-tahapan dalam hidup ini. Dan ingat, kita tidak sendiri. Ada Kristus bersama saya dan saudara. Karena kita tidak hidup sendiri. Karena itu kiranya Tuhan akan tolong kita semua, agar supaya kita terus bangun hidup ini untuk bagaimana menyenangkan Tuhan.